Apa yang dimaksud dengan ta'aruf dalam Islam? Apa perbedaan ta'aruf dengan pacaran? Batasan yang boleh dilihat saat nador. Apakah boleh melepas jilbab sesuai dengan permintaan calon ikhwan? Siapa yang boleh ada untuk menemani saat nador? Berapa jangka waktu setelah nador melangsungkan akad nikah? Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan satu bab pembahasan nikah ya. Ya, ta'aruf itu istilah orang-orang belakangan aja, ta'aruf. Ya, orang menikah itu nggak perlu dia ta'aruf. Ya. Kalau dibahasakan ta'aruf, dia saling kenal kan, begitu ta'aruf. Ya. Jadi seorang apabila mau menikah itu sudah tabiatnya, dia mau menikah dengan siapa? Ya kan dia harus tahu calonnya siapa. Ya. Masa dia berkata saya mau menikah terus belum ada calonnya? Tidak mungkin. Baik. Ketika dia tahu calonnya siapa, kan dia tanya-tanya siapa calonnya itu. Dia bisa tanya melalui keluarga si perempuan, ya. Atau dia punya saudara perempuan misalnya atau mahram perempuannya ini berhubungan dengan si calon itu tadi. Ya. Jelas ya? Bukan dia berhubungan sendiri. Ya, sebab kalau dia berhubungan sendiri itu namanya membuka pintu fitnah untuk dirinya. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bahwa siapa yang ingin menikah boleh dia nazar. Iya. Nah itu datang seorang lelaki kepada Nabi mengatakan bahwa diri ingin menikah. Kata Nabi SAW, hal nazarta ilaiha, apa kamu sudah lihat kepadanya? Kata orang ini belum. Maka kata Nabi SAW, lihat kepadanya. Karena nazar itu lebih melanggengkan pernikahan. Jadi kalau dia lihat dulu calonnya kemudian dia nikahi, ya, maka itu lebih bagus. Ya. Falyanzur ilaiha ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat kepada perempuan itu apa yang dengannya dia berhasrat untuk menikahinya. Nah, itu fungsinya nazar supaya dia lihat. Makanya diizinkan, dibolehkan. Ya, cuman perlu diketahui pada saat nazar itu yang boleh diperlihatkan cuman hal yang biasanya dilihat keseharian saya. Iya. Karena itu yang dibolehkan cuma melihat muka, kemudian dia melihat telapak tangan, ya itu sudah cukup. Jelas ya? Sudah cukup. Ya kalau dia melihat itu saja, maka itu apa namanya? Itu sudah cukup dia ingin menikahi atau tidak. Iya. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh dia melihat apa yang lebih daripada itu tapi biasa kelihatan seharian. Seperti dia melihat rambutnya, ya, sampai ke betisnya misalnya. Ya. Baik. Tapi ini pendapat mungkin kurang kuat ya. Karena dengan melihat muka dan telapak tangan itu sudah cukup. Adapun terkait dengan masalah rambut itu dia bisa tanyakan, ya, untuk hal tersebut. Karena ini pintu dibuka diizinkan kapan? Memang diizinkan untuk seperlunya saja. Ya, diizinkan untuk seperlunya. Karena asalnya tidak boleh melihat kepada perempuan kan begitu. Ya, dibolehkan kapan? Untuk melihat sesuai dengan keperluan dia ingin menikahinya. Ya. Jadi kadang Masya Allah ya, saya dengar cerita orang-orang yang melamar itu aneh-aneh. Ya, kalau ditulis buku itu dengan judul Aneh bin Ajaib, dalam nazar banyak sekali di situ keanehan. Ya. Kadang si perempuannya disuruh bicara, ya, kemudian coba berbalik ke kanan, balik ke kiri. Ya. Nah, ini semua hal-hal yang tidak benar ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.